Shalom, saudara. Jangan pernah membalas budi, karena budi belum tentu bersalah. Itu aja ungkapan, saudara. Tapi saudara harus tahu bahwa salah satu karakter anak-anak Tuhan adalah seseorang yang tahu balas budi, tahu berterima kasih kepada orang yang telah membukakan saudara sebuah kesempatan, menjadi penghubung dalam hidup saudara, menjadi perantara dalam hidup saudara, sehingga hidup saudara menjadi lebih baik, pelayanan saudara menjadi lebih baik, pekerjaan saudara juga menjadi lebih baik. Pernahkah saudara mengalami, penjelasannya begini, pernahkah saudara mengalami karena ketemu dengan satu orang, maka saudara bisa berkenalan dengan teman-teman daripada orang-orang tersebut dan membawa saudara pada hidup yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik. Saya percaya saudara pernah melakukan, pernah mengalaminya. Dan hari ini saya berkata kepada saudara, mungkin saudara harus mulai mengingat lagi orang-orang yang telah berjasa dalam hidup saudara, mengubah nasib hidup saudara, dan kemudian apa? Memberi penghargaan kepada mereka. Mungkin saudara bisa mulai berterima kasih kepada mereka. Saudara bisa katakan, "Hei, terima kasih ya, karena kamu saya bisa menjadi seperti ini. Terima kasih ya, melalui kamu saya bisa mengenal si A, dan itu memberikan pekerjaan yang baik buat saya. Terima kasih ya, melalui kamu saya bisa mengenal orang-orang hebat di belakang kamu." Ini dia. Saudara harus mulai lakukan itu, karena inilah etos kerja kerajaan Allah. Ini dia. Etos itu berasal dari bahasa Yunani. Akar katanya adalah etikos, yang berarti moral dan menunjukkan karakter moral. Jadi ada etos kerja dalam kerajaan Allah, saudara. Dan Kingdom Lifestyle kita hari ini dalam kitab Filemon dan kitab Ibrani pasal yang pertama dan keempat mengajarkannya kepada saudara dan saya. Kitab Filemon ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia ada di dalam penjara. Sementara di dalam penjara dia ketemu seorang yang bernama Onesimus. Onesimus ini adalah seorang karyawan, yaitu karyawannya Filemon. Dan rupanya Paulus mengenal Filemon. Ini dia. Tapi mari saya bacakan dulu kitab Filemon pasal yang pertama ayat 12 sampai dengan ke-15. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia itu siapa? Onesimus. Padahal Onesimus ini berguna sekali menolong Paulus. Ayat 12, sebenarnya aku mau menahan dia, yaitu Filemon di sini, sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Ayat 14, tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu. Coba perhatikan, begitu luar biasa Rasul Paulus menghargai sebuah hubungan, menghargai sebuah etos kerja. Jadi dia tidak sembarangan untuk mengambil Onesimus untuk membantu dia. Dia harus terlebih dulu memberitahu kepada Filemon yang sekalipun yang dulunya adalah tuan daripada majikan daripada Onesimus ini. Makanya di 14, tanpa persetujuan aku tidak mau berbuat sesuatu. Ini dia. Paulus sangat mengerti etos kerja, saudara. Makanya dia nggak potong kompas. Dia tidak sembarangan langsung menyuruh Onesimus. Dia harus menghubungi Filemon melalui suratnya. Berapa banyak anak Tuhan yang hidupnya mulai membaik, tapi karena nggak punya etos kerja yang benar, nggak punya moral yang benar, nggak punya etika yang benar, main potong kompas, sengaja meninggalkan perantaranya, orang-orang yang berjasa, mengenalkan dia dengan orang-orang tertentu, main langsung saja. Mungkin karena lebih menguntungkan, saudara. Tapi akhirnya karena etos kerjanya nggak baik, maka kehidupannya yang baik itu hanya dinikmati sebentar. Saya bergaul dengan teman-teman, saudara-saudara yang berada dalam bisnis properti, dan mereka sangat hati-hati dengan hal ini. Contohnya ada seorang yang membawa seorang pembeli, maka dia akan dengan jujur dia akan berkata, "Oh, pembeli ini saya kenal dari si A, dan si A kenal dari si B, dan seterusnya." Makanya dalam transaksi seringkali ada banyak orang di situ, karena memang si A kenal si B kenal si C ketemu dengan pembelinya, dan itu mereka menghargai semuanya. Dan mereka membagi keuntungan dengan baik, saudara. Tapi sayangnya justru banyak hamba Tuhan yang nggak tahu, atau mungkin nggak mau tahu tentang etos kerja ini. Maaf saudara, saya harus berterus terang kepada saudara. Ini dia, jemaat Tuhan gereja lain yang sekiranya menguntungkan dia didekati, sering diteleponin, sering dihubungin, sering diberikan ayat-ayat dengan alasan memberikan renungan, saudara. Tapi semestinya dia mau menyerobot jemaatnya. Hei, sekalipun kita tahu bahwa jemaat itu milik Tuhan, kita tahu semua, saudara, tapi bukan begitu etos kerjanya, bro. Ini dia. Jadi saudara yang melakukannya, saudara telah menyakiti rekan kerja saudara. Saudara dan juga menyakiti, melukai jemaat yang lain, dan itu tidak menjadi berkat. Dan dalam kitab Ibrani juga menunjukkan hal ini, tetapi dalam bentuk hierarki, menunjukkan etos kerja yang benar, urutan yang benar, tetapi dalam bentuk hierarki. Hierarki itu adalah sebuah bentuk urutan dari atas sampai bawah, tingkatan yang pada akhirnya menjadi sama dengan saudara. Ini dia, ini hierarki. Kalau dalam pemerintahan itu jenjang kepejabatan, itu hierarki, presiden, menteri, dan seterusnya. Ini dia.
Ibrani pasal yang kedua ayat ke-9 saya bacakan buat saudara. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Yesus dibuat lebih rendah sedikit daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Ini dia. Jadi ada hierarkinya. Hierarkinya adalah Allah Tritunggal, kemudian manusia, kemudian malaikat dan seterusnya. Tetapi oleh karena dosa terbalik, Allah Tritunggal, malaikat dan manusia. Makanya Tuhan, Alkitab mencatat Yesus lebih rendah sedikit daripada malaikat. Artinya Alkitab mengajarkan tentang urutan-urutan. Firman Tuhan mengajarkan kita ada etos kerja, pola kerja, moral kerja. Ini dia. Ada urutannya, saudara. Ini dia. Hari ini saya percaya semua saudara mau pekerjaan saudara baik. Saya percaya saudara, pelayanan saudara ingin mengalami keberhasilan yang lebih lama lagi. Jangan tinggalkan penghubungmu. Jangan tinggalkan orang-orang yang menjadi pintu yang membuat saudara bisa masuk pada kehidupan yang lebih baik lagi. Jangan tinggalkan saudara. Hari ini kita diingatkan lagi etos kerja, moral kerja saudara. Amin saudara. Amin. Kingdom Lifestyle hari ini. Ingat etos kerja. Tuhan Yesus memberkati saudara.